Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert, di mana setiap hari Senin kita akan kembali membahas mengenai perdagangan mata uang internasional dan juga komoditi bersama saya RF Channel dan juga Forex IMF. Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia. Jadi kalau misalnya Anda mau melakukan transaksi currency untuk transaksi forex derivatif dan juga komoditi, misalnya komoditi itu adalah emas dan silver. Kalau emas itu di dalam bahasa internasional disebut dengan XAU, sedangkan kalau silver dalam bahasa internasional adalah XAG. Anda bisa membuka akun di Forex IMF, dan Forex IMF memiliki semangat yang sama dengan RF Channel on YouTube dan tentunya dengan saya, ingin mengedukasi agar masyarakat Indonesia bisa melakukan transaksi keuangan dan derivatif dengan cara yang baik dan benar, dengan memberikan berbagai macam tools dan juga indikator yang bisa di-download langsung di websitenya secara gratis. Anda bisa download sekarang juga di foreximf.com. Anda juga bisa mempercayakan sebagai transaksi Anda pada Forex IMF sebagai mitra Anda, karena Forex IMF memiliki tagline sebagai broker dengan zero komplain selama 18 tahun secara berurutan seperti itu. So, apa topik pada hari ini? Topik pada hari ini saya highlight dari salah satu berita yang saya terima adalah Amerika mungkin akan mengalami kegagalan akan membayar hutangnya. Dan juga itu berita pertama, tapi yang kedua, bagaimana dengan Indonesia, apa dampaknya bagi Indonesia, dan kembali lagi terakhir adalah apa yang harus kita lakukan terhadap portofolio investasi dan keuangan kita. Mari kita mulai. Breaking newsnya adalah, saya ambil dari CNBC, utangnya Amerika terancam gagal bayar sebanyak 460.000 triliun. Berarti nolnya 12 ditambah 460.000, berarti nolnya banyak banget gitu ya. Artinya ini menjadi suatu mega debt ya, berarti sesuatu yang bukan mega debt ya, itu adalah salah satu grup band musik ya. Tapi kalau ini adalah mega debt, artinya adalah hutang yang besar sekali di kelas internasional, dan statusnya yang ngutang adalah negara gitu, 460.000 triliun. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah hutang negara-negara di dunia itu ada berapaan saja, dan ternyata Amerika itu adalah pemilik hutang terbesar secara nominal. Nilainya adalah 31 triliun US dollar, ini dalam US dollar. Sedangkan kalau posisi Indonesia itu di urutan ke nomor 22. Namun sayangnya ini tidak up to date secara apple to apple, karena seperti Indonesia melaporkan sama dengan United States terakhir di Januari berdasarkan data yang saya miliki. Perhatikan data di sisi kanannya bahwa date-nya itu sama apple to apple 2023 dengan 2023. Mungkin yang bisa itu kita bisa melihat Meksiko, United States, lalu juga Indonesia ini punya kesamaan. Namun mungkin tidak dengan Brazil. Kenapa? Karena ini 2017, sudah lama sekali tidak terupdate secara hutangnya. Dan kalau menurut saya, untuk negara-negara di Eropa sampai dengan tahun 2023, ini kan diupdate di Juni ya, kemungkinan sudah mengalami kenaikan, karena memang saya kemarin baru pulang dari Eropa, juga cukup terasa bahwa di sana ada inflasi, dan biasanya dengan inflasi yang mengalami kenaikan juga diiringi dengan pemerintahnya juga kesulitan untuk melakukan sesuatu seperti itu ya. Nah, kita bedah dulu secara berita yang ingin saya ceritakan. Ini adalah kanal edukasi. Saya ingin memberikan suatu dasar pemikirannya agar kita tidak menjadi orang yang gampang panas, gampang reaktif terhadap sebuah berita, agar kita bisa mengambil suatu perspektif dengan baik atas keputusan investasi terhadap investasi dan keuangan kita, seperti itu ya. Nah, kita coba bedah dulu secara berita. Dan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, memperingatkan kegagalan Kongres untuk menaikkan pagu utang, jadi batasan untuk boleh ngutang. Jadi misalnya begini ya, plafon lah boleh dibilang. Saya pergi ke sebuah bank bisa ngutang 100 juta. Saya bilang, bang, tolong dong naikin utang saya jadi 150 juta. Bang, tolong naikin saya jadi 200 juta. Itu namanya pagu hutang pemerintah, pagu hutang Ryan. Kalau ini adalah plafon hutang pinjaman pemerintah. Bisa membawa risiko gagal bayar. Jadi tidak naikin pagu akan menyebabkan gagal bayar dan akan membawa kepada malapetaka ekonomi dunia. Kondisi ini akan membuat suku bunga lebih tinggi di masa yang mendatang. Yellen dalam sambutan yang disiapkan untuk acara Washington dengan eksekutif bisnis dari California mengatakan kegagalan Amerika Serikat membayar hutang akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan, mendorong pembayaran rumah tangga lebih tunggu untuk hipotek, pinjaman mobil dan kredit. Ini maksudnya adalah minta tunda bayar juga gitu ya. Nah, mari kita coba lihat. Gagal menaikkan pagu hutang sama dengan gagal bayar. Kok bisa ya? Kan aneh ya, orang begini. Kamu kan sudah ngutang 100 juta.
kamu minta saya naikin jadi 200 juta, kalau saya nggak naikin, kamu bilang kamu jadi tidak bisa membayar hutang. Kok bisa ya? Kan aneh seperti itu. Nah, kita coba lihat ya, ternyata dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2023, seperti yang ada di layar Anda juga, ini adalah pertumbuhan hutang Amerika Serikat dalam jutaan US dollar. Tidak pernah turun, betul? Selalu naik. Nah, selanjutnya adalah prinsip sebenarnya perlu kita ketahui, pemerintah dan perusahaan itu berbeda berbicara mengenai hutang piutang. Perusahaan itu untuk melihat landasan perusahaan itu bagus atau tidak, sebenarnya dibagi menjadi 3 aspek utama. Bagaimana pendapatannya, bagaimana dengan hutangnya, bagaimana dengan labanya. Sedangkan pemerintah terdiri dari 2 aspek saja, yaitu adalah pendapatan dalam kurung pemasukan atau belanja dalam kurung adalah pengeluaran. Jadi pemerintah itu tidak ada profitability. Kenapa? Karena pemerintah ternyata punya orientasi yang berbeda. Kalau perusahaan orientasinya adalah pada profitability perusahaan, bagaimana perusahaan itu bisa menciptakan laba bagi pemegang sahamnya, maka pemerintah berorientasi pada 5 aspek. Pertama adalah memacu pertumbuhan ekonomi negara, stabilitas harga, mendorong laju investasi, peningkatan sumber daya manusia, dan terjadinya keadilan sosial. Keadilan sosial itu adalah jenjang jarak gap antara si kaya dan si miskin itu harus mengecil. Kalau semakin melebar, maka tidak terjadi keadilan sosial. Ada yang bisa makan sehari 10 kali, ada yang sehari nggak makan. Ini tidak terjadi keadilan sosial. Dan itu pun juga ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mendorong laju investasi adalah membuat banyak negara, banyak pihak itu berminat untuk berinvestasi di sebuah negara tersebut. Kalau sedikit orang yang mau berinvestasi, akan membuat pertumbuhan ekonomi negara juga akan terhambat. Dan akan membuat stabilitas harga tidak terjadi. Kenapa? Karena banyak ketergantungan mungkin dengan asing juga seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar terjadi stabilitas, pertumbuhan ekonomi baik adanya? Yaitu harus adanya peningkatan sumber daya manusia. Kalau semuanya adalah orang bodoh, maka tentunya akan tidak bisa berkembang. Kan penting sekali untuk meningkatkan taraf hidup orang dengan cara membuat taraf kesehatannya meningkat dan juga pendidikannya mengalami peningkatan. Karena dengan peningkatan 2 aspek ini akan mendongkrak banyak terkait dengan pertumbuhan ekonomi negara. Kenapa kita tiba-tiba hari ini seperti mewakili Bu Sri Mulyani? Jadi pada poin ini kita mesti pegang dengan baik bahwa ada 2 hal yang berbeda di sini. Bagaimana melihat secara aspek perusahaan, bagaimana melihat aspek secara pemerintahan, melihat secara pendapatan pengeluaran, hutang, dan juga laba. Itu sesuatu yang tidak bisa diambil sama karena kalau perusahaan boleh profitability, kalau negara ada profitability, beda cara berpikir, ya itu bakal repot sekali ya gitu ya. Oke, so kita akan coba lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Terjadi kegagalan bayar akan hutang-hutang yang dimiliki oleh Amerika. Kok bisa seperti itu? Artinya adalah pemerintah memiliki pengeluaran membayar kupon. Kan pengeluaran itu adalah atas pembayaran bunganya dalam kurung kupon, karena pemerintah itu biasanya mengeluarkan surat hutang obligasi maupun membayar pokok pinjaman dari pendapatan. Ya kan, kalau misalnya pendapatan yang diterima mampu tetap membayar kupon dan juga membayar pokok pinjaman yang jatuh tempo kan harus dikembalikan dulu ya. Dan ternyata pendapatannya kurang. Pendapatan pemerintah datang dari mana? Dari pajak. Selain itu dari mana? Keuntungan perusahaan BUMN. Kan ada perusahaan-perusahaan BUMN ya. Kalau di Indonesia itu contohnya seperti ya Telkom seperti itu, yaitu adalah BUMN company seperti itu ya. Maka itu akan menghasilkan laba. Labanya itu yang disetorkan kepada negara, maka itu menjadi suatu pendapatan negara. Nah, pendapatan tersebutlah digunakan untuk melakukan pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran yang ada yang direncanakan untuk 5 aspek sebelumnya yang kita bicarakan. Oke, ada juga cukai dan juga hibah atau sumbangan seperti itu. Artinya prinsip dasarnya bila gagal bayar hutang terjadi, itu artinya adalah pengeluaran yang berhubungan dengan kupon atau bunga dan pokok tidak mampu dibayar oleh pendapatan negara. Seperti itu. Nah, sekarang pendapatan kurang, pengeluaran wajib dibayar. Ya kan, pengeluaran wajib dibayar karena wajib dikutipin, karena wajib bisa menjadi tidak dibayar kan berarti menjadi gagal bayar kan seperti itu. Makanya diselesaikan dengan cara apa? Untuk pendapatan yang kurang dan harus bisa menutupi pengeluaran yang wajib dibayar ini, diselesaikan dengan cara ngutang yang baru. Makanya ini namanya seperti salah satu iklan rokok, yaitu adalah gali lubang, tutup lubang. Lubang yang lama ditutup dengan membuat lubang yang lebih besar. Karena diuruk, diambil untuk nutup. Loh, kenapa harus diuruk dengan lubang yang lebih besar? Karena pengeluaran negara bukan hanya untuk bayar hutang dan kupon, tapi untuk hal-hal yang lain sifatnya adalah
Banyak hal dong, misalnya untuk menggaji aparatur negara, kan bisa saja seperti itu. Nah, itu diselesaikan dengan hutang. Kenapa? Karena pendapatan selain dari hutangnya tidak cukup. Hutang tidak berhasil dinaikkan, seperti di Amerika, belum ada kata sepakat, plafonnya tidak boleh dinaikkan, artinya pemerintah tidak boleh raising fund baru untuk menerbitkan surat hutang obligasi baru, karena belum ada kesepakatan, ya secara otomatis akan tidak bisa membayar pengeluaran yang wajib dibayar itu. Makanya akan dilakukan apa kalau kita sudah punya pendapatan yang terbatas, ada hutang wajib yang harus dibayar, maka bila kita tidak bisa menambah pendapatan atau hutang baru, diselesaikan dengan cara dilakukan efisiensi pada pengeluaran non wajib dibayar. Mbak, kenapa harus ribet banget begini? Ini penting sekali agar kita tahu bahwa kondisi dunia seperti apa. Kondisi Amerika mau tidak mau tetap menjadi perhatian kita karena kita berinvestasi. Begitu terjadi sesuatu gagal bayar di Amerika, yang pertama kali berdampak itu adalah bursa sahamnya rontok. Dan Indonesia juga akan ikut-ikutan kena rontok. Kenapa? Karena selalu ada transfer pricing dan transfer kepanikan antar bursa yang ada di dunia. Yang kedua selanjutnya adalah juga berdampak kepada mata uang. Ini penting untuk kita pelajari dengan baik dan perlu kita sikapi seperti itu. Makanya akan dilakukan efisiensi pada pengeluaran non wajib dibayar. Non wajib dibayar apa? Nah, ini dia. Namanya adalah dikenal dengan istilah government shutdowns in the United States. Nah, ternyata untuk men-shutdown pemerintahan yang ada di sana pada beberapa sektor-sektor yang non-esensial, sama seperti kemarin waktu pandemi, kan ada sektor esensial dan non-esensial ya. Yang esensial akan tetap boleh terus bekerja karena melayani hajat hidup orang banyak. Contohnya, waktu beberapa tahun yang lalu, government shutdowns in the United States itu semua National Library tutup. Nah, ini ternyata usut punya usut, government shutdowns in the United States bukan baru mau terjadi sekali. Tapi sudah pernah terjadi dan terjadi beberapa kali sejak tahun 1980. In the United States, government shutdowns occur when there is a failure to enact funding legislation. Jadi sama saja, cerita lagu lama kaset rusak. Yaitu apa? Tidak bisa naikin plafon, itu sudah cerita dari tahun 1980. Dan ternyata kalau usut punya usut, kejadian soal pagu tidak bisa naik, not yet maybe, bisa jadi nanti naik setelah di shutdown, ini bukan cerita baru. Sejak 1980 itu terdata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang terakhir 2018-2019 pada Presiden Donald Trump, itu terjadi selama 3 dan 35 hari dilakukan yang namanya US shutdown. Dimana yang lebih kacaunya lagi, 3 hari terjadi pada Donald Trump, sedangkan pada Barack Obama 16 hari terjadi pada all agencies affected. Ini berarti menjadi sesuatu yang bukan baru terjadi kali ini saja mengenai US shutdown. Nah, tapi ada berita barunya yang baru kali ini. Yang terjadi adalah untuk diketahui sepanjang sejarah modern Amerika Serikat tidak pernah mengalami gagal bayar. Jika sampai terjadi, maka dampaknya akan parah. Jadi yang namanya US government shutdown, bila ternyata raising untuk plafon tidak diberikan, dampak yang paling mungkin pertama kali itu adalah akan terjadi government shutdown. Apakah akan all atau tidak, saya tidak tahu. Tapi bila yang kali ini berbeda, mungkin akan terjadinya menjadi sesuatu yang tercatat baru dalam sejarah, yaitu Amerika Serikat mengalami gagal bayar. Jadi Anda ada di dalam suatu saksi baru, apakah akan terjadi kegagalan bayaran Amerika atau tidak. Tapi kenapa dampaknya akan parah? Ini yang menarik, bahwa kegagalan utang kami akan menghasilkan bencana ekonomi dan keuangan. Kegagalan akan menaikkan biaya pinjaman, selamanya forever, investasi masa depan akan menjadi jauh lebih mahal. Why? Kenapa seperti itu? Nah, kita coba bahas lagi. Kenapa bunga dan investasi akan menjadi jauh lebih mahal? Karena di dunia itu ternyata ada yang namanya peringkat hutang suatu negara. Ada juga peringkat hutang sebuah perusahaan korporasi. Nah, di mana ada investment grade dan non-investment grade.
Kalau investment grade, maka biasanya ada 3 standar, yaitu adalah bond rating, ada Moody's, Standard and Poor's, and Fitch rating. Nah, kalau misalnya AAA pada investment grade, AAA adalah investment grade paling tinggi. Biasanya suku bunga pinjamannya akan menjadi paling kecil karena boleh dibilang sangat kecil potensi tidak mampu membayarnya atau potensi gagal bayar kecil sekali. Jadi kalau yang berada di ambang batas hampir mati itu adalah Baa3 dan BBB minus pada Standard and Poor's and Fitch rating, itu artinya adalah di ambang antara investment grade dan non investment grade. Ini kayak hampir masuk babak degradasi lah gitu ya. Lalu kalau misalnya non investment grade paling atas adalah BB+. BB+ itu berarti sudah mau pindah ke klasemen papan utama lah, ibarat seperti itu. Nah, jadi ini akan membuat kalau gagal bayar secara otomatis rating akan turun. Bila rating turun secara otomatis akan membuat yang namanya bunganya akan naik. Kenapa? Rating turun berarti kan resiko bagi pemegang surat utangnya akan naik. Secara tidak langsung pemegang surat utang akan meminta kupon yang lebih tinggi akibat risk yang lebih mahal. Risk yang lebih tinggi. Sehingga bunganya lebih mahal. Seperti itu. Nah, peringkat hutang negara. Berbicara mengenai peringkat hutang negara sampai dengan video ini dibuat ya. Ini Australia itu memiliki AAA pada seluruh rating. Dan United States adalah AA+ pada S&P. Moody's, Fitch, dan DBRS itu adalah AAA. Nah, kalau misalnya peringkat utang Amerika mengalami kegagal bayaran nantinya beneran, maka menurut Moody's, Amerika mungkin akan kehilangan peringkat ini bila Kongres Amerika gagal menyetujui kenaikan batas utang. Jadi, ini seperti dikasih pilihan tapi nggak boleh milih gitu ya. Tapi bisa saja dipilih dan itu akan berdampak sangat banyak adalah, satu adalah bila tidak dinaikkan tidak bisa bayar utang karena pendapatannya kurang. Jadi ini sudah sesuatu yang tidak sehat dalam perencanaan keuangan. Kalau hutang dibayar pakai hutang, itu sudah tidak disarankan. Karena at the end of the day akan menjadi bubble yang pecah. Jadi solusinya apa? Saya juga nggak tahu deh ya. Saya juga bingung kalau jadi gubernur bank sentral di Amerika sama presiden di Amerika tuh gimana, mikirnya juga bingung saya. Tapi yang kedua adalah, ketika ini gagal bayar, dampaknya seperti yang disampaikan oleh Janet Yellen bahwa peringkat hutang yang turun dan dikonfirmasi oleh Moody's, bila diturunkan suku bunga akan naik. Kepercayaan turun. Di sini jadi buah si malakama gitu ya. Kalau Kongres setuju, ya dia bilang ini cuma hanya melanjutkan kesalahan. Tapi kok kalau misalnya tidak dinaikin, saya juga bingung nanti terjadinya 5 aspek yang dikejar oleh negara untuk bisa mensejahterakan negaranya tuh piye begitu ya. Jadi ini lagi bingung gitu ya. Syukur-syukur kita cuma komentator bola aja kayak gini. Tapi kalau kita suruh mimpin negara, kita juga bingung. Ya, tapi yang penting kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri terlebih dahulu lah ya. Nah, ini bicara mengenai peringkat hutang negara. Nah, Indonesia. Ya, kalau ditanya, bagaimana Pak dengan semua cerita yang tadi? Oke lah, itu Amerika ya, sudah kita mau bersikap apa nanti saya akan kasih beberapa tipsnya. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Yes, Indonesia juga berhutang. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ada yang namanya hutang dalam rupiah, ada hutang dalam dolar. Bila kita hutang dalam dolar ataupun mata uang yang lain, maka resikonya jadi double. Kenapa? Ngutang saja sudah resiko tidak bisa bayar. Tapi kalau ngutang dalam mata uang yang lain berarti resikonya double kalau ada yang namanya selisih kurs. Kalau ternyata ada kenaikan kurs yang lebih tinggi, tanpa disadari ngutang jadi lebih banyak harus dibayar. Oleh karena itulah tahun 98 kita mabok karena hutangnya semua dalam US dollar. Nah, kalau berdasarkan data Indonesia berhutang juga, tapi 20% dalam dolar Amerika Serikat, 5% pada euro, dan 4% pada yen. Sisanya 71% dari total utang itu adalah dalam rupiah. Dan kalau kita perhatikan, kita telah mengalami penurunan dengan rasionya 39,57% dari PDB. Nah, biasanya orang melakukan perhitungan antara kamu boleh pendapatan, kamu boleh ngutang. Nah, pendapatan dengan hutang itu kalau perencanaan keuangan biasanya around 30 sampai dengan 40%. Kalau belum menikah 50%. Kalau sudah nikah 25 sampai 30%. Indonesia berada di 39,57%. Nah, mari kita lihat rasio hutang negara terhadap pendapatannya. Jadi adalah debt to GDP ratio dalam bahasa Inggrisnya. Ternyata 12 besar itu ada salah satunya adalah Amerika di peringkat 12, 128%. Jadi punya pendapatan 100, ngutang 128.
Ya, yang lebih sakti mandraguna Venezuela, makanya disebut sebagai negara yang kesulitan keuangan. Kenapa? Punya uang pendapatan 100, ngutang 350. Ya kan? Jepang uang pendapatannya 100, ngutangnya 256. Berarti nilai rasio hutang terhadap GDP-nya sangat di atas daripada kemampuan membayar. Ini kadang-kadang orang bingung kenapa tetap diutangin ya kan gitu ya. Tapi ya banyak juga kok negara di Indonesia perusahaan yang hutangnya lebih besar daripada pendapatannya. Dan ini bisa saja terjadi dalam negara, dan terbukti 12 negara ini adalah yang di atas 100%. Indonesia berada di peringkat keberapa nggak tahu, saya lupa, tapi yang jelas cukup jauh. Kita berada di dalam shortnya itu berdasarkan dari yang terkecil ke besar. Kalau ini adalah besar yang kecil gitu. Jepang, Greece, Lebanon, Italia, Singapura, Cape Verde, Portugal, Angola, Bhutan, Mozambik, United States, seperti itu. Jadi ini adalah rinciannya. Kalau dibilang secara Indonesia, rasionya masih cukup terjaga dengan baik. Dan akhirnya adalah kita punya beberapa tips dalam kita melakukan transaksi sehari-hari untuk saat ini. Yes, dunia sedang mengalami keseimbangan yang baru. Ini adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian buat kita bersama. Nah, hati-hati nih dalam melakukan aksi jual dalam emas. Kan karena transaksinya derivatif, kita bisa beli dan jual duluan gitu ya. Nah, short itu dalam emas akan menjadi sangat berbahaya ketika setiap pengumuman yang buruk terhadap negara dan suatu terjadi pada dunia ini, maka emas biasanya akan cenderung mengalami kenaikan. Makanya beberapa analisa emas bisa akan ke 2040, dan betul ada yang ke 2100, bahkan kemarin pernah ada yang bilang emas bisa nyampe ke nilai 3000 atau 4000, bisa saja. Makanya dalam kondisi seperti ini, hati-hati dalam melakukan short emas, apalagi dalam jangka panjang. Yang kedua adalah, setiap pengumuman berita ekonomi penting dari Amerika bisa liar sekali pergerakan mata uang dan komoditi yang berhubungan dengan US dollar. Hati-hati pada currency yang terhighlight memiliki rasio hutang besar. Rasio hutang besar, ya di sini yang biasanya digunakan itu adalah internasional, itu adalah Jepang dengan yen, lalu United States, ya kan nggak ada yang namanya penggunaan Venezuela per dengan mana gitu, nggak ada, itu jarang sekali karena dia adalah soft currency. Ya kalau misalnya dari ini semua mungkin ya euro gitu ya, karena ini kan tinggi-tinggi semua bagian dari euro juga gitu. Jadi contohnya juga hati-hati pada currency terhighlight memiliki rasio hutang besar, tiba-tiba inflasi atau bunganya mengalami kenaikan bisa melemah. Contohnya yen yang terjadi pada minggu ini. Karena yennya tiba-tiba mengusruk banget dibandingkan dengan pair yang lain. Sehingga kalau tidak memiliki manajemen risiko yang baik akan membuat Anda terjebak dalam satu posisi dan akhirnya bisa saja menyebabkan Anda bangkrut alias margin call. Jadi perlunya pengetahuan makro seperti ini, tujuan dasarnya agar kita bisa mengambil langkah kehati-hatian atas setiap transaksi yang kita lakukan. Oke, mungkin itu saja dari saya, Ryan Filbert, untuk video kali ini. Semoga highlight pada awal hari Senin ini membuat kita sama-sama sadar, bisa mengambil perspektif yang baik, apa nilai-nilai yang bisa kita ambil. Kita perlu berhati-hati mengenai rasio hutang, kita berhati-hati mengenai berita-berita bahwa wah bahaya, yang namanya government US akan shutdown. Itu nggak bahaya, itu sudah berkali-kali. Nah, lalu yang lebih bahaya kita melihat bahwa terjadi kegagalan bayar. Tapi bila malah terjadi gagal bayar, sikap apa yang kita ambil tadi kita sudah bahas bersama. Semoga pembahasan ini menjadi bermanfaat buat kita. Kembali lagi, video ini adalah setiap hari Senin persembahan dari Ryan Filbert, RF Channel, dan juga Forex CMF. Forex CMF adalah salah satu pialang berjangka. Anda kalau mau melakukan trading forex dan komoditi derivatif, bisa membuka akun di forexcmf.com sekarang, di mana Forex CMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti Indonesia yang memiliki predikat 18 tahun zero complaint, membuat Anda mungkin lebih tenang melakukan transaksi pada broker yang memiliki tingkat kepercayaan dan juga tingkat pengakuan yang sudah sangat terbukti di Indonesia selama ini. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.